Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang memahami pengertian data. Materi ini merupakan materi matematika SMP MTS kelas 7. Simak baik-baik ya penjelasan dalam video ini. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian data. Apa itu data? Nah, kata data berasal dari bahasa Inggris. Kata data merupakan bentuk jamak dari datum. Ya, bentuk jamak dari datum ya. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Jadi datum ini kata kuncinya adalah keterangan atau informasi. Nah, untuk data itu adalah kumpulan dari datum ya. Ini ya, turunannya dari sini ya. Jadi data itu adalah kumpulan dari datum ini ya. Selanjutnya, cara mengumpulkan data. Nah, untuk cara mengumpulkan data ini yang pertama wawancara atau interview. Wawancara itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber ya. Yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber ya. Yang ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Selanjutnya, jenis-jenis data. Yang pertama, berdasarkan sumber atau cara memperolehnya. Dibedakan menjadi yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, ya. Nah, contohnya data banyak anggota keluarga. Nah, dengan melakukan wawancara dari sumber data ya secara langsung ya. Kemudian data mata pelajaran yang disukai. Nah, dengan memberikan angket langsung kepada siswa. Kemudian data tinggi badan, nah dilakukan dengan cara mengamati atau mengukur tinggi badannya secara langsung. Nah, ini ya contoh-contoh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Nah, untuk contohnya misalnya data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik. Contoh yang lain, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten. Nah, ini diperoleh dari Dinas Pendidikan ya, tidak secara langsung juga ya, melainkan kita tanyakan di Dinas Pendidikan. Selanjutnya, data banyaknya penduduk pada suatu desa. Nah, diperoleh dari informasi di kelurahan setempat, jadi tidak perlu lagi kita menanyakan langsung ya satu persatu, jadi cukup kita ambil datanya dari kelurahan setempat. Nah, ini juga untuk memudahkan ya, menghemat waktu. Nah, ini ya ada dua untuk jenis data berdasarkan sumber atau cara memperolehnya. Yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya. Nah, dibedakan atas yang pertama data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Terbagi atas dua lagi ya, data kuantitatif yaitu data cacahan atau menghitung ya, data dengan cara menghitung ya. Misalnya data banyak anak dalam keluarga ya. Ya, dihitung 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Yang kedua data ukuran ya, dengan cara mengukur ya. Misalnya mengukur tinggi badan siswa ya, data tinggi badan. Mengukur berat badan berarti data berat badan dan sebagainya. Nah, jenis data yang kedua berdasarkan sifatnya yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau bilangan ya, kebalikannya ya. Misalnya data golongan darah, pekerjaan, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi berdasarkan sifatnya data ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Cara menyajikan data. Yang pertama dengan menggunakan tabel,
yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat diagram lingkaran. Ya, ini akan kita bahas pada video berikutnya. Ya, demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.